Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah di pertemuan hari ini kita masuk di mansub kedua. Jadi dari kemarin itu masih mansub pertama karena maf'ulun bi panjang. Maf'ulun bi panjang. Itu pun belum semuanya munada dikasih masuk, hanya yang penting. Masih ada lagi yang ya setelahnya nanti di buku Kotur Nada. Nah, kalau mau dapat jangan pulang dari RBA. Alhamdulillah. Ya Mas Ibrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala babul maf'ulil mutlaq. Bab maf'ul mutlak. Ini pembahasan mudah insyaallah karena kita sudah lancar terkait dengan maf'ul mutlak. Cuman di sini ada tambahan pembahasan yang membuat kita nanti lebih terang dan lebih jelas nanti untuk menentukan ini kata maf'ul mutlak. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa huwal masdaru. Langsung. Maf'ul mutlak itu adalah masdar. Artinya dia tidak bilang lagi isim mansub. Tapi langsung belum bilang dulu apa? Masdar. Kalau bilang masdar ya pasti isim. Tidak ada dibilang masdar fi'il. Makanya tidak perlu ada kata apa? Isim. Terus tidak perlu ada kata mansub. Karena namanya maf'ul mutlak ini di bab apa? Mansub. Langsung saja masdar. Ya isim mansub. Al-fadlatu. Nah, ini ketentuan berikutnya. Ini masdar. Maf'ul mutlak itu adalah fadlah. Lihat di bawah. Apa maksudnya fadlah? 605. Iya. Tadi 604 ada catatan ini mengisyaratkan bahwa kata menjadi maf'ul mutlak adalah masdar. 605 yaitu bukan dari pokok kalimat yang tidak bisa dihilangkan dalam kalimat. Jadi ini namanya fadlah itu bukan inti dari kalimat yang tidak bisa dihilangkan. Jadi masdar itu bisa saja hilang, tidak apa-apa. Tidak mempengaruhi kalimat. Misalnya antum bilang begini, dorobtu Zaidan dorban. Dorobtu Zaidan dorban. Kalau antum hilangkan, tidak ada masalah. Dorobtu Zaidan. Ada masalah dengan kalimat? Jadi kurang sempurna atau tetap sempurna? Tetap sempurna. Makanya fadlah itu arti pendeknya adalah penyempurna kalimat. Bukan pokok. Iya. Dia hanya penyempurna. Ini secara susunan ya. Bukan secara arti. Karena kalau secara makna ya beda. Dia bisa dibutuhkan untuk menguatkan nanti atau menjelaskan jenisnya atau menjelaskan jumlah pekerjaannya. Ini secara susunannya dalam kalimat. Jadi maf'ul mutlak ini adalah fadlah. Apa artinya fadlah? Penyempurna. Tidak apa-apa kalau dihilangkan. Al-mu'akkadatu li'amilihi. Ya, ini salah harokat ya. Bukan mu'akkada, mu'akkida. Ya. Al-mu'akkidatu li'amilihi yang menguatkan amilnya. Kalau mu'akkada kan yang dikuatkan. Kalau ini yang menguatkan isim fa'il. Yang menguatkan amilnya. Ini fungsi. Ini fungsinya. Menguatkan amilnya. Awil mubayyin linau'ihi. Atau menjelaskan jenisnya. Au adadihi atau menjelaskan jumlahnya. Jumlah pekerjaannya. Jadi fungsinya, 3 ini fungsinya. Fungsi maf'ul mutlak adalah menguatkan amil sebelumnya. Atau menjelaskan jenis amil sebelumnya. Atau menjelaskan jumlah amil sebelumnya. Jumlah pekerjaan sebelumnya. Ini 3 fungsi maf'ul mutlak. Contoh dulu, fal mu'akkidu. Itu juga salah ya, semuanya tentunya salah. Fal mu'akkidu li'amilihi. Maka yang menguatkan amilnya. Nah contoh, nanti antum terjemahkan sungguh. Kalau berfungsi menguatkan amilnya diterjemahkan apa? Sungguh. Nah contoh, wa kallamallahu Musa takliman. Mana maf'ul mutlak? Takliman, itu maf'ul mutlak. Mansub. Fungsinya menguatkan amilnya. Di sini diterjemahkan sungguh Allah
berbicara kepada Musa. Jadi antum tidak terjemahkan begini. Kallamallahu, Allah berbicara, Musa kepada Musa takliman berbicara. Kan mirip dengan taukid lafzi. Mirip dengan taukid lafzi. Taukid lafzi kan seperti pengulangan lafaz. Cuman taukid lafzi sama-sama lafaznya. Kalau ini beda kan, satu fi'il, satu masdar. Jadi dia namanya maf'ul mutlak, menguatkan. Jadi kalau mau menguatkan bisa pakai maf'ul mutlak. Jadi terjemahannya seperti itu. Lihat 606. Takliman adalah maf'ul mutlak mansub. Tanda nasabnya dengan fathah. Tanda nasabnya dengan fathah. Wa darabtu darban. Apa antum terjemahkan? Apakah antum bilang darabtu darban, saya memukul pukul? Kalau begitu jadinya nanti dorban nama orang. Artinya saya memukul seorang yang bernama Dorban. Kalau antum begitu terjemahannya, karena Dorban jadinya maf'ulun bi. Di sini bukan itu. Kalau maf'ulun mutlak artinya menguatkan. Apa berarti terjemahan? Sungguh saya telah memukul. Perhatian terjemahannya. Sungguh, karena fungsinya menguatkan. Sungguh saya telah memukul. Paham ini terjemahannya? Nah, ini penting, tapi nanti kita akan terbiasa di dalam kalimat Arab seperti itu. Iya, itu contoh untuk menguatkan. Wal mubayyinu li naw'i amilihi. Yang kedua, untuk menjelaskan jenis amilnya. Untuk menjelaskan jenis amilnya, jenis pekerjaannya. Fa'akhadnahum akhda azizin muqtadir. Ciri untuk menjelaskan jenis amilnya itu kalau dia diidofakan atau nanti dia disifati. Lihat ini seperti ini. Kalau dia diidofakan atau disifati maka nanti dia menjelaskan jenis apa? Amilnya. Seperti ini. Fa'akhadnahum. Kami siksa mereka. Akhda azizin muqtadir. Seperti siksaannya yang maha perkasa lagi maha mampu. Siksaannya itu, bentuk siksaannya adalah siksaannya Allah yang maha perkasa lagi maha mampu. Menjelaskan jenis siksaannya. Contoh lain, wa qaulika dan perkataanmu, darabtu Zaidan darbal amir. Saya memukul Zaid seperti pukulannya si penguasa, si pemimpin. Nah, itu dia. Jadi jenis pekerjaannya, jenis pukulnya. Seperti pukulannya siapa? Amir. Ini semuanya maf'ul mutlaknya mudhaf. Maf'ul mutlaknya berupa apa? Mudhaf. Iya. Jadi antum i'rab itu akda, darba, ada siapa? Maf'ul mutlak, mansub. Tanda nasabnya semuanya adalah fathah. Iya, cuman fungsinya nanti kalau dalam i'rab, dalam baca kitab, tidak perlu dibilang mu'akkid li amilihi, mubayyin li nau'ihi. Dia cuma maf'ul mutlak. Di sini ini kalau mau diartikan. Paham gak nih? Buku teori terjemahannya. Ya, ada menjelaskan jenis pekerjaannya, ada menguatkan. Ciri-cirinya di sini dia diidopakan. Saya sudah kasih tahu di Miftah ciri-cirinya. Dia diidopakan atau dia disifati. Coba untuk perhatikan nanti di buku Miftah. Ciri-ciri maf'ul mutlak yang menjelaskan jenisnya. Di sana sudah dikasih tahu. Iya. Dia diidopakan atau disifati. Bisa buka nanti Miftahnya. Iya. Wal mubayyin li'adadi amilihi. Dan menjelaskan jenis pekerjaannya, jumlah pekerjaannya. Nah contoh fadukkata dakkatan wahida. Maka dia dibenturkan dengan satu kali benturan. Satu kali menjelaskan jumlahnya. Menjelaskan apa? Jumlahnya. Ana juga sudah sebutkan di Miftah, di catatan kaki ya antum cari, di catatan kakinya. Bahwa ciri maf'ul mutlak untuk menjelaskan jumlah pekerjaannya dia berwazan fa'latan. Di Miftah, di buku dasar saya sudah kasih memang. Supaya dari dasar kita bisa bedakan. Nanti antum bisa buka. Kembali ke Miftah, buku pertama. Buku pertama. Karena saya sudah kasih ini dari awal. Perbedaannya. Di sini kita tidak perlu lagi ulang. Tidak perlu lagi ulang catatannya. Iya.
Selesai. Maf'ul mutlak secara arti. Ya, secara jenis. Wa qaulika dan perkataan kamu, kalau contoh biasa, darabtu Zaidan darbatain. Apa artinya ini? Saya memukul Zaid 2 kali. Jadi begitu. Saya memukul Zaid 2 kali. Ini kan menjelaskan jumlahnya. Lihat dorbah. Cuman dibuat musanna menjadi dorbatain. 2 kali pukulan. 2 kali pukulan. Ini jelas. Berikutnya sudah masuk lagi rinciannya. Pembagian maf'ul mutlak. Ini juga masih seperti 2 buku sebelumnya. Wahukisman dia terbagi 2. Dia terbagi 2. Lafziyun wa ma'nawiyun. Ada maf'ul mutlak lafzi dan ada maf'ul mutlak apa? Ma'nawi. Apa itu lafzi, apa itu ma'nawi? Ini nanti ya menunjukkan bahwa inilah bentuk dari maf'ul mutlak. Kalau bukan selafat berarti semakna. Harus seperti itu. Fa'in wafaqa lafdhu fi'ilihi fahuwa lafzi. Fa'in maka jika wafaqa dia sama lafdhu fi'ilihi dengan lafaz fi'ilnya. Dia sama dengan lafaz fi'ilnya. Fahuwa lafzi. Maka dia namanya lafzi. Maka dia namanya apa? Lafzi. Kama taqaddama sebagaimana telah lewat contohnya. Lihat contohnya di atas. Kita mulai dari yang paling dekat. Darabtu Zaidan darbatain. Sama dengan lafaz fi'ilnya? Sama. Oh berarti itu lafzi namanya. Lihat contoh pertama ayat. Kallamallahu Musa taklima. Sama lafaznya dengan fi'il? Sama. Berarti itu namanya apa? Lafzi. Mudah sekali. Demikian pula contoh setelahnya. Wa in wafaqa ma'na fi'ilihi fahuwa ma'nawi. Jika sama dengan makna fi'ilnya maka namanya ma'nawi. Jika sama dengan makna fi'ilnya maka dia adalah apa? Ma'nawi. Jadi lafadznya tidak sama tapi terjemahannya apa? Sama. Maka pasti dia dinamakan apa? Ma'nawi. Nah contoh jalas tuku'u dan mana maf'ul mutlaknya? Abdullah Sidrab. Kemudian apakah selafat dengan jalas tu? Tidak. Tapi kenapa dia bisa menjadi maf'ul mutlak? Semakna. Jalasa itu duduk. Kemudian qu'udan juga apa? Duduk. Sama artinya. Sama terjemahannya. Sama-sama duduk. Walaupun nanti di sisi kenyataan berbeda duduk jalasa sama duduk qu'ada. Berbeda penggunaannya. Tapi ini kan semakna. Ini adalah apa? Semakna. Karena nanti ada rincian kapan kita bilang jalas tu, kapan kita bilang qu'adtu. Itu ada perbedaannya nanti penggunaan. Itu penggunaan. Sekarang ini kita bahas semakna. Berarti dia adalah maf'ulun mutlak. Kemudian kata beliau wal masdaru. Ini alhamdulillah pelajaran sorof. Tentunya antum sudah luar kepala. Ya, nggak tahu kalau ada di dalam juga. Ya, alhamdulillah. Wal masdaru, masdar itu adalah ismul hadath. Nama untuk kejadian. As-sodir minal fa'il. Yang muncul dari pelaku. Disorofkan sudah dikasih tahu pengertiannya. Dia adalah isim yang kosong dari isim menunjukkan atas kejadian. Yang kosong dari waktu. Yang disorot, buku sorot saya kasih. Itu dibilang masdar. Wa takribuhu ayyuqala. Dan pendekatannya yaitu pendekatan kepada pemahaman. Ayyuqala dia dikatakan ya di situ ya salah harokat. Yuqala. An yuqala huwallazi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li. Dialah yang datang urutan ketiga dalam pecahan fi'il. Setiap antum pecahkan fi'il maka masdar itu di urutan keberapa? Ketiga. Nah contoh doroba yadribu dorban. Mana masdar? Selesai masalah. Mudah ini karena sorof. Mudah ini karena dia adalah apa?
Sorof. Iya. Terus tadi sudah doroba yadribu dorban. Ini pelajaran terakhir. Pengganti masdar. Ini kan yang kemarin yang kita kadang ada kata. Dia kita i'rab maf'ul mutlak padahal bukan masdar. Ini ilmunya sekarang sudah datang. Iya, kan kalau kita masih buku pertama dan kedua, ya kita akan selalu bilang namanya masdar itu pasti, namanya maf'ul mutlak itu pasti apa? Masdar. Ada kata lain bisa menggantikan masdar. Ini sekarang, ini pelajaran terakhirnya. Kata beliau pengganti masdar, waqadatun sobu asya'u. Dan terkadang beberapa perkara tunsobu dinasob alal maf'ulil mutlak. Di atas maf'ul mutlak. Kadang dia dinasob di atas maf'ul mutlak. Wa illam takun masdaron. Walaupun dia bukan masdar. Jadi dinasob. Dia dinasob sebagai maf'ul mutlak. Wa illam takun. Walaupun dia bukan masdaron. Walaupun dia bukan masdar. Ini yang perlu dipertimbangkan nanti, yang perlu diperhatikan. Wadhalika ala sabilin niyabati. Demikian itu sebagai pengganti. Jadi kalau antum i'rab nanti maf'ul mutlak naib anil masdar. Tambah begitu. Dia maf'ul mutlak sebagai pengganti dari masdar. Kata beliau kan wadhalika ala sabilin niyabati. Demikian itu karena sebagai pengganti anil masdari, dari masdar. Demikian itu karena dia adalah sebagai pengganti dari masdar. Sebagai pengganti dari masdar. Ini contoh. Belum langsung bilang contoh. Dalam artian dari contoh itu nanti antum kiaskan yang lain. Kata-kata yang bisa menjadi maf'ul mutlak padahal dia bukan apa? Masdar. Kata beliau pertama, kul wa ba'at. Kata kul dan ba'at. Kalau antum dapat kata kulla, ba'do. Yang dot ya bukan da. Iya, kalau da itu maf'ulun fi. Ini kul dan ba pakai dot. Dia bisa menjadi maf'ul mutlak. Naib anil masdar. Tapi ada syaratnya. Mudhofaini lil masdar. Ini dia. Keduanya mudhof kepada masdar. Keduanya mudhof kepada masdar. Sudah paham ini? Paham ini? Jadi sebenarnya dia kalau tidak ada masdar mudhof nilainya, tidak boleh. Tidak boleh antum sembarang. Kan masalahnya ini kan kullu bisa menjadi taukid. Kalau mudhof kepada domir, kan begitu. Dia juga bisa mudhof kepada kata lain. Kullun nasi, kullul qaumi, kan bisa. Tapi syaratnya dia menjadi maf'ul mutlak mansub adalah apa? Mudhof kepada masdar. Artinya ada mudhofun ilai berupa apa? Masdar. Ini tambahan di sini. Tambahan di mutamimah hanya ini. Karena sebelumnya tadi itu ada di buku pertama, ada di buku kedua. Ini tambahannya. Jadi sedikit sekali tambahannya. Yaitu kata bukan masdar tapi bisa menjadi maf'ul mutlak. Pertama, kul dan ba'd. Mudhof kepada masdar. Demikian pula nanti kata-kata lain yang mudhof kepada apa? Masdar. Paham? Dipahami nih? Kalau ada kata mudhof kepada masdar mansub, bilang maf'ul mutlak. Ada kata mudhof kepada masdar mansub, maka katakan apa? Maf'ul mutlak. Naib anil masdar. Pengganti dari masdar. Contoh, ini bahasa fasih di Quran. Fala tamilu kullal maili. Lihat, ma la yamilu mailan. Kan mail masdar. Itu al-maili menjadi maf'ul, jadi mudhofun ilai. Fala tamilu kullal maili. Jadi al-maili mudhofun ilai berupa masdar. Kulla apa i'rabnya? Maf'ul mutlak. Yang mana kalau tidak ada kulla, dia yang menjadi maf'ul mutlak. Fala tamilu mailan. Tapi sekarang kan ada kul. Jadi dia menjadi maf'ul mutlaknya. Contoh lain, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Mana maf'ul mutlak? Ba'da, masdarnya al-aqawil. Dari taqawwala. Iya, sama lafaz dengan fi'il. Ba'da mudhaf kepada masdar. Sehingga i'rabnya dia sebagai apa? Sebagai apa? Maf'ul mutlak. Paham kan?
Itu dua contoh ketentuan pertama. Kedua, wakal adadi, Masya Allah. Demikian pula di antara kata yang bisa menjadi maf'ul mutlak, al-adad, bilangan. Tahu bilangan tak? 1, 2, 3 sampai tidak terbatas, sampai bilangan. Ingatkan setelah bilangan sebagai apa? Kalau setelah bilangan, tamyiz, kan begitu. Bilangannya ternyata bisa menjadi maf'ul mutlak. Itu bilangannya. Contoh dulu, fajliduhum samanina jaldatan. Kalau tidak ada samanina, sudah dia maf'ul mutlak. Kalau dibilang fajliduhum jaldatan, sudah. Jaldatan sebagai apa? Maf'ulun mutlak, kan begitu jadinya. Tapi sekarang fajliduhum samanina jaldatan. Apa irobnya jaldatan? Tamis. Mana maf'ul mutlaknya? Samanina, makanya dia mansub. Tanda nasabnya apa ini? Iya, tanda nasabnya ya. Iya kan? Kan dia mulhak dengan jama' mudzakkar salim. Lihat kata beliau fasamanina maf'ul mutlakun. Samanina, maka samanina adalah maf'ul mutlak. Wa jaldatan tamyizun. Sementara jaldatan adalah siapa? Tamyiz. Jaldatan adalah tamyiz. Jelas pembahasan? Jelas pembahasan ini? Alhamdulillah. Berikutnya lagi, terakhir yang menjadi naib anil. Kalau bilangan banyak sekali berarti ya. Tahu bilangan kan? Semua. Tidak harus samanina. Tidak harus samanina. Ya, misalnya antum katakan begini. Dorobtu Zaidan khomsu dorbatin. Misalnya. Dorobtu Zaidan khomsa dorbatin. Apa irobnya khomsa? Maf'ul mutlak, dorbatin mudhafun ilaih. Kan setelah angka 5. Setelah angka 5 majrur. Iya kan? Tapi dia berada dalam kedudukan nasab sebagai tamyiz. Kan paham ini? Jadi khomsa maf'ul mutlak, angka-angka. Paham Mas Ibrahim? Ubaidillah? Masa? Yakin? Betul. Jadi apa tadi yang menjadi maf'ul mutlak? Terus? Oh baru itu. Baik, lumayan. Nah, terus terakhir. Waka asma'il alat. Seperti isim-isim yang bermakna alat. Tahu isim-isim bermakna alat? Ya bisa isim alat. Juga bisa. Seperti ini. Atau alat semua. Bisa isim alat yang ada tasrifnya atau alat. Nah contoh, dorobtuhu sauton. Saya memukulnya dengan cambuk. Ya, saya memukulnya dengan cambuk. Sudah, sauton kenapa mansub? Apa? Maf'ulun mutlak. Apakah dia masdar? Bukan, naib anil masdar. Kan dia alat. Au ason atau ason. Antum maksudnya ulang kalimatnya. Dorobtu ason. Saya pukul dengan tongkat. Ya, saya pukul dengan tongkat. Berarti ason sebagai apa? Tamyiz. Au mikro'atan. Ini kan isim alat atau mikro'ah. Wazan mif'ala dari kata koro'a. Koro'a mengetuk. Mikro'ah alat untuk mengetuk. Palu. Paham Abdallah? Palu. Dorobtu maksudnya dorobtuhu mikro'atan. Saya pukul dia dengan palu-palu. Orang Makassar bilang palu-palu 2 kali. Iya, saya pukul dengan palu-palu. Dipahami ini kan? Kenapa mikro'atan bisa mansub? Sebagai apa dia? Maka jawabannya sebagai maf'ul mutlak. Apakah dia masdar? Bukan. Dia naib anil masdar. Kenapa bisa? Kan dia isim alat. Isim alat. Jadi semua isim alat yang bermakna alat itu bisa mansub sebagai maf'ulun bih. Itu bisa maf'ul mutlak. Antum bisa bilang begini, katabtu qolaman. Katabtu qolaman. Saya menulis dengan pulpen. Apa i'rabnya qolaman? Apa kira-kira i'rabnya qolaman? Kan tidak bisa menjadi maf'ul bih.
saya menulis pulpen. Kan bukan dia dikenai pekerjaan. Dia alat untuk melakukan pekerjaan. Jadi sekarang apa mansubnya sebagai apa? Maf'ulun mutlak. Atau paham sekarang? Ini penting sekali. Inilah tambahannya. Tidak ada lagi tambahannya itu. Hanya ini. Kalau tadi itu pelajaran muda sebelum ada ini. Jelas ini? Mundir? Man Darus? Paham Darus? Yakin? Firdaus? Masa? Yakin? Alhamdulillah. Selesai. Tamat. Wah, cepat sekali. Sudah dulu? Tambah? Apa? Yang mau tambah? Apa? Ikut saja. Saya tambah ikut. Sudah dulu? Alhamdulillah. Lebih banyak kayaknya yang bilang sudah. Pendek ini pelajaran alhamdulillah. Besok lagi maf'ulun fihi. Baru maf'ul li ajli. Pelajaran mudah-mudah semua ini. Tidak ada yang sulit. Nanti data yang sulit sedikit kalau ada mustatna. Tapi tidak terlalu sulit juga, sudah 3 kali kita ulang. Masa masih sulit? Keterlaluan itu. Mustatna insya Allah mudah insya Allah. Sedikit lagi nih, kita akan selesai dari mansubat. Tidak terasa. Baru majrurat. Masya Allah. Tanggal 12. Nah, pokoknya kalau pekan terakhir harus selesai ini ya. Iya kan? Gimana? Tuh, ini pekan keberapa ini? Kedua ini ya. Ketiga, kedua, ketiga, kedua. Pokoknya pekan terakhir kita balap. Tuh. Alhamdulillah. Nanti dilihat. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Silakan. Hmm? 611. Oh baik, Hasan, betul. Tanda nasabnya dengan? Ya. Iya. Itu salah situ ya, catatan kaki nomor 611. Itu dorobata ini adalah maf'ul mutlak mansub. Tanda nasabnya dengan ya. Karena dia isim apa? Musanna. Kan dia isim musanna. Paham kan? Silakan. 610. Iya kan itu disukun mas. Oh dukatan. Enggak itu enggak apa-apa mas. Itu namanya simai. Mana itu? Catatan berapa mas? 610. Padukata dakkatan dakka. Di bawah dukka. Oh itu maksudnya yang salahnya. Baik. Salah. Kan sesuai dengan di atas kan? Padukata dakkatan. Di ayatnya apa? Dakka atau dukka? Dakka. Baik, salah. Hasan. Terus? Ubaid? Nabil? Mic-nya. Takut sekarang orang pergi mic terakhir situ ya. Yang kemarin Ustaz. Kan munada kalau dimodofkan kepada yang mutakalim boleh 6 bahasa. Yang bahasa ke-6-nya Ustaz, ini kan bahasa yang lemah.
katanya di sini Ustaz dihilangkan alif dan mendomah huruf yang tadinya di kasroh. Maksudnya itu Ustaz, maksudnya yang tadinya di kasroh belum. Iya kan tadi kan gulami, mi kan ada ya toh? Kan sebelum ada alif kan iya di kasroh itu sebelumnya. Sebelum jadi gulama dia mi dulu. Iya kan? Tadinya itu di kasroh sebelum ada alif. Tapi karena ada alif dia di fathah. Dah? Sekarang di dhamma. Paham Kak Erik? Tadinya kan sebelum ada alif itu kasroh dia. Karena asalnya ya kasroh. Gulami. Paham Azhar? Jadi gini Mas. Ini kan asalnya munada mudhof ke ya. Otomatis kasroh Mas. Gulami. Kan begitu. Sekarang bisa di dhamma itu. Menjadi gulamu. Jadi di dhamma tadinya di kasroh. Alifnya kan dihilangkan. Enggak, tadi gulama Mas, gulama. Ketika tambah alif jadinya gulama. Kan begitu. Setelah itu bahasa ke-6 hilangkan alif Mas. Kemudian kembali, seharusnya kan hilang alif kembali kasroh. Iya kan? Sekarang enggak di kasroh, di dhamma. Soleh. Asal. Ya mutakalim. Nah, apa panggilannya orang Ambon, Ternate? Paham Abah Soleh? Paham ini? Abah apa artinya? Bapak. Oh baik, Abah. Wih bahasa Arab orang Ternate ya? Jangan-jangan ada dulu orang Arab pergi jihad di sana. Sudah ini? Ada lagi? Bismillah. Itu yang bacaan yang ke-6 tadi, yang menghapus alif. Itu yang dhaif itu yang bacaan robbus si jenuh atau yang sama atas juga? Robbu. Yang domah. Yang domah itu ya. Berarti kalau ya dhaif juga atau? Sama semua. Dhaif juga. Nah. Pokoknya semua yang di domah dhaif. Itu paling lemahnya. Sudah? Alhamdulillah. InsyaAllah kalau pertemuan berikutnya, kalau lebih mudah lagi seperti maf'ul fi, li ajli, ma'ah, itu insyaAllah bisa sekali. Hal tamyiz bisa sekali. Dah? Mustatna sekali. Ya dah? Baru mahfudat yang dijer. InsyaAllah. Masih ada tawabi. Isim yang beramal-amal fi'il. I'rab fi'il juga belum. Maksudnya ala penasab, penjazm kan belum. Kita i'rab fi'il diakhirkan kalau di buku ini. Tawabi juga diakhirkan. Alhamdulillah. Kita cukupkan subhanak hamdik asyhadu an la ilaha illa anta.